kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba, dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Tertegun dan kagum melihat kejadian itu, dia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Mungkin dia seorang wali Allah, atau ulama, atau orang soleh yang istimewa jadi ditani di sisi Allah. Diambilnya sebatang kayu, lalu dipajang di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan istri si mati, lalu menceritakan keajaiban yang dilihatnya di perkuburan suaminya. Anehnya, istri almarhum terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja, bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi bukan imam, bukan muazin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Quran, dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Quran. Akhirnya, lelaki itu bertanya, apakah perkara-perkara aneh yang almarhum selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya istri almarhum teringat sesuatu perkara yang selalu dilakukan oleh sang suami. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak. Lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuhnya dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Tambah istri almarhum lagi, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Maafkan kesalahanku, aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu, aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu, aku sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa aku, jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar dan sangat mengharukan apabila dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh. Helaian-helaian kelihatan selalu dibuka berkali-kali dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berjurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya, hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita, setiap masa dan ruangkan masa setiap hari untuk membaca dan pahami isi-isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapat syafaat, apalagi kita belajar membaca dan benar-benar mengamalkannya.